Selamat pagi buat anak didik kami semua, kelas 12 MIA. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini pembahasan kita adalah mengenai arus listrik bolak-balik. Untuk materi arus listrik bolak-balik ini, kita ada 3 kali pembahasan atau 3 kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan mempelajari arus listrik bolak-balik untuk bagian yang pertama. Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita akan membahas mengenai arus listrik bolak-balik. Sebagai pendahuluan, arus bolak-balik adalah arus dan tegangan listrik yang arahnya berubah-ubah terhadap waktu dan mengalir dengan dua arah. Yang berikut, bentuk gelombang atau sinyal dari arus listrik bolak-balik idealnya adalah gelombang sinusoidal, dapat ditampilkan pada layar osiloskop. Selanjutnya, arus bolak-balik pertama sekali ditemukan oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama Nikola Tesla. Kemudian mari kita perhatikan contoh tampilan grafik sinusoidal. Ini adalah merupakan sebuah osiloskop yang memiliki layar. Kita perhatikan di sini, pada layar ini akan terlihat grafik sinusoidal, yaitu grafik yang berbentuk sinus. Untuk grafik sinus, ciri-cirinya adalah akan terlihat dengan jelas adanya lembah, ya ini adalah lembah, dan adanya puncak gelombang. Kemudian untuk sebuah layar osiloskop itu bisa menampilkan tegangan atau arus. Sedangkan arah horizontal itu adalah menyatakan waktu. Dan ketika osiloskop ini ingin digunakan untuk menentukan tegangan atau arus, maka terlebih dahulu harus dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Perhatikan di sini, ini adalah merupakan sebuah simbol dari sumber tegangan bolak-balik. Nah, selanjutnya kita perhatikan di layar ini ada kotak-kotak yang memiliki dimensi yang sama. Ini adalah menunjukkan skala pengukuran, baik pengukuran pada nilai tegangan atau nilai arus, kalau dia arah vertikal. Sedangkan untuk arah horizontal, ini juga bisa menyatakan pengukuran untuk waktu. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan persamaan tegangan dan arus sesaat. Yang pertama adalah persamaan tegangan. Persamaan tegangan dirumuskan dengan V sama dengan V max sinus omega dikali T dalam satuan volt. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan arus. I sama dengan I max dikali sinus omega dikali T dalam satuan ampere, di mana T adalah menyatakan waktu dalam satuan sekon dan omega adalah menyatakan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Kemudian kita akan memperhatikan hubungan antara frekuensi F, periode T dengan kecepatan sudut omega, di mana omega itu sama dengan 2Vf atau sama dengan 2V per periode T. F menyatakan frekuensi dalam satuan hertz dan T menyatakan periode dalam satuan sekon. Selanjutnya adalah nilai-nilai tegangan dan arus bolak-balik. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang berikut ini. Ini adalah merupakan suatu tampilan layar osiloskop. Arah vertikal ini bisa menyatakan tegangan atau arus. Sedangkan arah horizontal ini adalah menyatakan waktu. Nilai yang pertama adalah tegangan maksimum atau Vmax atau arus maksimum yang disimbolkan dengan I max. Kita perhatikan grafik ini. Tadi sudah sebutkan di awal, untuk sebuah grafik sinusoidal itu ciri-cirinya adalah
ada lembah, dan ada puncak. Kalau kita ukur dari garis horizontal ini tepat ke puncak bawah atau lembah atau ke puncak atas atau puncak, itu adalah merupakan nilai maksimum untuk tegangan atau untuk nilai arus. Maka dari gambar ini, nilai tegangan maksimum atau arus maksimum bisa kita tuliskan itu adalah jarak vertikal dari A ke titik B atau dari C ke titik D. Selanjutnya adalah nilai tegangan puncak ke puncak atau disimbolkan dengan VPP atau arus puncak ke puncak yang disimbolkan dengan IPP. Yang dimaksud dengan nilai puncak ke puncak adalah jarak dari lembah sampai ke puncak. Berarti dari gambar ini bisa kita tuliskan tegangan puncak ke puncak atau arus puncak ke puncak itu adalah jarak dari titik E sampai dengan titik F. Maka kesimpulannya adalah kita bisa membuat hubungan antara nilai maksimum dengan nilai puncak ke puncak. Maka tegangan puncak ke puncak itu akan sama dengan 2 kali tegangan maksimum. Dan arus puncak ke puncak itu akan sama dengan 2 kali arus maksimum. Kita lanjutkan dengan nilai yang ketiga, yaitu tegangan efektif atau VF atau arus efektif atau IF. Untuk menentukan nilai tegangan efektif dan arus efektif, persamaannya adalah V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2, dan arus efektif itu sama dengan arus maksimum dibagi dengan akar 2. Selanjutnya nilai yang keempat adalah tegangan rata-rata atau VR dan arus rata-rata atau IR. V rata-rata itu sama dengan 2 kali Vmax dibagi dengan V, dan arus rata-rata sama dengan 2 kali arus maksimum dibagikan dengan V. Kemudian kita akan memperhatikan rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama adalah rangkaian resistor. Kita perhatikan rangkaian resistor yang berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah resistor, perhatikan simbolnya. Kemudian resistor ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik yang memiliki persamaan tegangan, ya. V sama dengan Vmax dikali dengan sinus omega T. Kemudian jika resistor itu sudah dihubungkan dengan sumber tegangan, maka pada resistor atau pada rangkaian ini akan mengalir arus sebesar I. Di mana arus rangkaian itu bisa kita tentukan dengan persamaan I sama dengan VR dibagikan dengan R. Di mana VR adalah menyatakan tegangan pada resistor dalam satuan volt. Kemudian R adalah menyatakan hambatan dalam satuan ohm. Kemudian untuk rangkaian yang pertama ini kita akan memperhatikan yaitu grafik arus atau tegangan terhadap waktu. Untuk rangkaian resistor grafiknya adalah seperti ini. Yang mau kita perhatikan di sini adalah grafik untuk arus IR dan grafik untuk tegangan atau VR. Kita perhatikan di sini arus dan tegangan itu mencapai puncaknya dalam waktu yang bersamaan. Kita perhatikan di sini ya. Arus dan tegangan itu mencapai puncaknya dalam waktu yang bersamaan. Atau bisa juga kita sebutkan arus dan tegangan, ya, arus dan tegangan itu mencapai atau memiliki nilai sama dengan 0 dalam waktu yang bersamaan. Sehingga arus dan tegangan dikatakan sefase atau bisa juga disebutkan dalam waktu yang sama memiliki arah yang sama. Kita perhatikan
puncak untuk tegangan di sini, puncak untuk arus di sini. Maka ketika arus dan tegangan berada di puncak, maka arah pergerakannya adalah searah. Kemudian persamaan tegangan dan arus untuk rangkaian resistor ini adalah persamaan tegangan V sama dengan Vmax dikali sinus dikali omega T. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan arus, I sama dengan Imax dikali sinus kali omega T. Kemudian dari grafik ini, di sini ada tertulis periode, ya. Periode itu dalam satuan sekon adalah menyatakan waktu untuk satu putaran atau satu gelombang. Kita perhatikan, kita mulai dari sini, maka yang dikatakan dengan satu gelombang adalah penjumlahan dari satu bukit dan satu lembah. Sama juga untuk grafik untuk tegangan yang berwarna biru, ya, ini satu puncak, satu lembah, itu adalah satu gelombang. Maka waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu sama dengan periode. Kemudian rangkaian kedua adalah rangkaian kapasitor. Ini bentuk rangkaian kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini adalah kapasitor, perhatikan simbolnya, ini adalah dua sisi yang sama panjang. Kemudian ketika kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan V seperti ini, maka pada kapasitor akan mengalir arus. Sebelum kita menentukan nilai atau persamaan arus pada rangkaian, terlebih dahulu kita tentukan dulu hambatan pada kapasitor. Hambatan pada kapasitor istilahnya itu adalah reaktansi kapasitif dengan simbol Xc, di mana nilai hambatan kapasitor atau reaktansi kapasitif Xc itu sama dengan 1 per omega dikalikan dengan C, di mana C adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Maka arus rangkaiannya bisa kita tentukan dari persamaan I sama dengan Vc dibagikan dengan hambatan pada kapasitor, berarti dibagi dengan Xc, di mana Vc adalah menyatakan tegangan kapasitor dalam satuan volt. Kemudian kita perhatikan grafik arus tegangan terhadap waktu untuk rangkaian kapasitor. Grafiknya adalah seperti ini, sudah berbeda dari rangkaian pertama tadi ya, rangkaian resistor. Mari kita perhatikan grafik arus IC dan tegangan VC. Yang kita perhatikan di sini adalah arus IC itu terlebih dahulu mencapai puncaknya atau mencapai nilai maksimum dibandingkan dengan tegangan. Artinya bahwa arus itu mendahului tegangan. Kita tuliskan, arus mendahului tegangan 1/4 periode. Kita perhatikan di sini, ini puncak yang telah dicapai oleh arus IC. Perhatikan ya, ini puncaknya. Kemudian tegangan mencapai puncaknya di sini. Berarti dari sini kemari itu sama dengan 1/4 periode. Ya, karena dari sini sampai ke sini itu sama dengan 1 periode ya. Berarti titik tengah antara garis ini di sini adalah merupakan 1/4 periode, atau dalam satuan derajat itu sama dengan V/2 radian, atau dalam derajat itu sama dengan 90 derajat. Maka persamaan tegangan dan arus itu akan menjadi, yang berubah adalah persamaan arusnya ya. Persamaan tegangannya sama seperti yang rangkaian pertama tadi, di mana V sama dengan Vmax dikali sinus omega kali T, dan persamaan arus itu akan berubah menjadi I sama dengan Imax, ini Imax ya, dikali sinus dikali omega T tambah V/2. Kemudian rangkaian yang ketiga
adalah rangkaian induktor. Kita perhatikan, ini adalah merupakan simbol dari sebuah induktor, ya, yang disimbolkan dengan L, kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan V seperti ini. Hambatan untuk induktor itu istilahnya sama dengan reaktansi induktif yang disimbolkan dengan XL, di mana nilai XL itu sama dengan omega dikalikan dengan L dalam satuan ohm. Sehingga kita bisa membuat persamaan untuk arus rangkaian, yaitu I sama dengan VL dibagikan dengan XL, di mana VL sama dengan tegangan induktor dalam satuan volt. Selanjutnya grafik arus tegangan terhadap waktu untuk rangkaian ketiga ini, rangkaiannya adalah seperti ini. Kita perhatikan di sini untuk grafik arus yang ini, kemudian untuk grafik tegangan, ini sangat jelas terlihat bahwa tegangan itu terlebih dahulu mencapai nilai maksimum dibandingkan dengan arus. Maka kita tuliskan arus tertinggal dari tegangan 1/4 periode atau dalam satuan radian atau derajat, yaitu V/2 atau 90 derajat. Persamaan tegangan dan arus untuk rangkaian ketiga ini, persamaan untuk tegangan tetap sama, ya, V sama dengan V max dikali sinus omega T. Kemudian persamaan arusnya I sama dengan, ini menyatakan I max, ya, dikali sinus omega T dikurang V/2. Kita perhatikan contoh yang pertama untuk memahami penjelasan kita yang tadi. Ini gambar yang ditampilkan, yaitu tampilan dari sebuah layar osiloskop. Kita perhatikan keterangan soalnya. Jika satu skala vertikal, ya, V/I sama dengan 10 volt per 5 ampere, tentukanlah bagian A tegangan maksimum, tegangan puncak ke puncak, tegangan efektif, dan tegangan rata-rata. Bagian B arus maksimum, arus puncak ke puncak, arus efektif, dan arus rata-rata. Di sini diketahui satu skala vertikal, ya, artinya kalau kita menentukan tegangan, berarti satu skala itu arah vertikal itu menyatakan 10 volt. Jika kita mengukur arus, berarti satu skala itu sama dengan 5 ampere. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, V max, V PP, V efektif, dan V rata-rata. Untuk V max berarti di puncak ini. Perhatikan ya, puncak ini berapa skala kita hitung? 1, 2, 3. Berarti 3 skala dikalikan dengan 10 volt per 1 skala. Berarti nilai tegangan maksimumnya sama dengan 3 dikali 10, berarti 30 volt. Kemudian tegangan puncak ke puncak, ya, hubungannya terhadap Vmax itu sama dengan 2 dikali Vmax, berarti kita kalikan 2 dikali 30 sama dengan 60 volt. Kemudian tegangan efektif atau VEF sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Maka V efektif sama dengan V maksimumnya sama dengan 30 dibagikan dengan akar 2, itu akan sama dengan 15 akar 2 volt. Selanjutnya tegangan rata-rata atau VR sama dengan 2 V max dibagikan dengan V, 2 dikali 30 dibagi dengan V. V di sini bernilai 3,14 atau 22/7, maka VR akan sama dengan 19,1 volt. Untuk bagian B, I maksimum, I puncak ke puncak, I efektif, dan I rata-rata. Kita perhatikan untuk arus, satu skala itu sama dengan 5 ampere. Berarti untuk arus kita perhatikan nilai maksimum kalau kita ukur ke atas itu sama dengan 1, 2, berarti 2 skala, ya. Berarti 2 skala dikalikan dengan 5 ampere per skala, berarti sama dengan 10 ampere.
Selanjutnya arus puncak ke puncak sama dengan 2 kali arus maksimum, berarti sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 ampere. Selanjutnya arus efektif sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2 sama dengan 10 dibagi akar 2, itu akan sama dengan 5 akar 2 ampere. Kemudian arus rata-rata sama dengan 2 dikali I max dibagi dengan V akan sama dengan 2 dikali 10 dibagi dengan V, hasilnya sama dengan 6,4 ampere. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Ini contoh soal nomor 2 yang dirangkai di sini adalah sebuah kapasitor yang bernilai 200 mikrofarad dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan V sama dengan 200 dikali sinus 100 T. Tentukanlah bagian A hambatan kapasitor, bagian B arus maksimum, bagian C arus efektif. Kita buat pembahasannya. Nah, kita tuliskan pertama dulu persamaan umum untuk tegangan ya, yaitu V sama dengan V max dikali sinus omega T. Kemudian kita tuliskan persamaan tegangan yang diketahui pada soalnya, yaitu V sama dengan 200 dikali sinus dikali 100 T. Kita perhatikan di sini bahwa nilai V max itu satu letak dengan 200. Kemudian omega itu satu letak atau satu tempat dengan nilai 100. Sehingga V max itu kita tuliskan sama dengan 200 volt. Kemudian omega sama dengan 100 radian per sekon. Kemudian nilai C sama dengan 200 mikrofarad ya, kita ubah ke dalam farad akan sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4 farad. Untuk bagian A adalah hambatan kapasitor dengan istilah reaktansi kapasitif, simbolnya adalah Xc, di mana Xc sama dengan 1 per omega C. Kita masukkan omega dan kapasitas kapasitor C untuk persamaan ini, maka Xc sama dengan 1 per 100 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka hambatan pada kapasitor itu besarnya sama dengan 50 ohm. Untuk bagian B, arus maksimum atau I max. Arus maksimum sama dengan V max dibagi dengan Xc. Maka arus maksimum sama dengan 200 dibagi dengan 50, itu sama dengan 4 ampere. Yang terakhir bagian C, arus efektif atau IF. Arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi dengan akar 2, maka arus efektif sama dengan 4 dibagi dengan akar 2 sama dengan 2 akar 2 ampere. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar buat kalian semua dan semoga sukses.